Bab 347 Keluarga Garis Darah Mata. Tubuh Zhao Feng seperti selembar kertas yang robek. Di zona utara, jantung Bei Moi dan Dong Sue berdebar kencang. Dengan kekuatan Brother Zhao, dia seharusnya tidak dikalahkan secepat ini. Bei Moi menggelengkan kepalanya dengan keras. Pemenang tahap utara telah diputuskan. Sosok Gao Peng membeku di udara saat tubuhnya mengejang. Seorang pemuda berambut biru telah muncul di depannya dengan tangan terlipat membelakanginya. Busur petir menahan Gao Peng. Gao Peng jatuh dari udara, hangus. Petir dan kecepatan yang aneh. Luar biasa, para jenius zona utara berseru. Kecepatan dan penggunaan petir yang ditampilkan Zhao Feng membuat orang lain menghela nafas. Sangat jarang untuk melihat pertempuran berakhir dengan satu gerakan, tetapi ini biasanya hanya muncul pada 5 keajaiban yang luar biasa. Hakim mengibarkan bendera naga sejati untuk menandai kemenangan Zhao Feng. Sebagian dari berkat naga dari Gao Peng langsung ditransfer ke Zhao Feng. Token naga sejati Zhao Feng masih putih tetapi menjadi lebih cerah. Setelah pertempuran ini, berkat naga Zhao Feng jelas meningkat. Ini karena dia tidak memiliki banyak berkat naga dan dengan demikian mengalahkan siapapun akan memberinya peningkatan yang jelas. Saudara Qin, bocah berambut biru ini mungkin seekor kuda hitam. Di bawah zona utara, puncak kata pemuda True Human Rank. Dia telah memperhatikan Zhao Feng ketika yang terakhir naik, terutama karena rambut biru dan mata kirinya yang biru. Melihat dari dekat, pemuda itu menyadari bahwa penggunaan petir dan gerakan Zhao Feng telah mencapai tingkat yang luar biasa. Biasa saja tapi belum dianggap sebagai kuda hitam. Hanya pemula yang memenangkan setidaknya 10 pertempuran berturut-turut yang dianggap kuda hitam. Petik 2. Saudara Qin berkata dengan lemah. Saudara Qin ini berumur 30 tahun dan berpakaian seperti seorang sarjana. Berdiri di grup, dia membuat para jenius lainnya menghormati. Qin Kunwu dari orang ini, yang berasal dari salah satu dari 10 klan besar, bab buku surgawi. Dia melawan Mo Tianyi untuk imbang dalam pertemuan naga sejati suci terakhir tapi posisi terakhirnya lebih tinggi. Petik 2. Xia Xianxiang dari 10.000 klan pedang berkata dengan sungguh-sungguh. Selain Zhao Feng, Dong Sue, Bei Moi, Wang Shuaoguai, para familiar ini, ada juga Xia Xianxiang dan beberapa lainnya. Tentu saja, baik Xia Xianxiang dan Qin Kunwu adalah orang-orang yang dinilai tinggi di seluruh pertemuan naga sejati suci. Di bawah Dewi Bingwei adalah Qin Kunwu, Xia Xianxiang sebagai pria bermata hantu yang juga memiliki True Dragon Token perak murni. Dari 3 Qin Kunwu dan pria bermata hantu, keduanya memiliki kilatan emas pada token naga sejati perak mereka. Saat ini Qin Kunwu, Xia Xianxiang dan pria bermata hantu adalah 3 orang terkuat di bawah keajaiban luar biasa di zona utara. Dong Sue menganalisis. Dia dan Zhao Feng sama-sama berasal dari agama darah besi dan telah mencari beberapa berita. Pada kenyataannya, bahkan jika dia tidak mengatakan ini, Zhao Feng akan mengerti dengan scan mata spiritual Tuhannya. Hanya dengan melihat token naga sejati mereka, orang bisa tahu seberapa kuat mereka. Qin Kunwu, Xia Xianxiang dan pria bermata hantu semuanya memang memberi Zhao Feng tekanan tepat di bawah tekanan Dewi Bingwei. Bagaimana situasi pria bermata hantu itu? Garis keturunan Zhao Feng memiliki perasaan yang aneh. Kudengar dia berasal dari keluarga Wu, dari salah satu dari 3 keluarga garis keturunan utama. Dong Sue berkata dengan tidak yakin saat dia melihat pria bermata hantu itu. Bagaimanapun, ini juga pertama kalinya dia berpartisipasi. Ketika keduanya sedang memeriksa pria bermata hantu, yang terakhir sepertinya merasakannya dan sepasang mata abu-abu gelap yang dingin tiba-tiba memindai. Orang-orang jenius di daerah ini tiba-tiba merasakan dingin yang menyeramkan. Seolah-olah mereka berjalan ke kuburan yang dipenuhi tulang putih. Dong Sue mulai gemetar dan bahkan tidak bisa berbicara sepatah kata pun. Bahkan seseorang sekuat Zhao Feng merasa sulit bernapas dan merasakan desisan bahaya. Garis keturunan mata hantu dari pria bermata hantu mengeluarkan aura kuno dan dingin yang sepertinya telah menyentuh dunia jiwa yang dapat mengikis dunia fisik. Garis keturunan mata yang sangat kuat. Ini adalah pertama kalinya Zhao Feng melihat garis keturunan mata yang begitu kuat. Itu lebih dari 10 kali lebih kuat dari Lintong. Zeze, saya tidak berpikir bahwa akan ada garis keturunan mata seperti itu selain dari 3 keluarga mata utama, tapi sayangnya. Pria bermata hantu itu jelas bisa merasakan garis keturunan mata Zhao Feng tetapi menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Meskipun dia pikir garis keturunan Zhao Feng tidak buruk, itu juga tidak bagus.
Setelah bentrok dengan mata hantunya, Zhao Feng hanya merasakan aura dingin yang mengikis mencoba menembus mata spiritual Tuhannya. Peng 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 peng, mata spiritual dewa tiba-tiba mulai mengeluarkan perasaan berbahaya. Dalam dimensi mata kirinya, aura abu-abu samar membawa kekuatan yang mengikis ke Zhao Feng. Zhao Feng mencoba yang terbaik untuk melakukan sumber energi mentalnya dan dinginnya kolam yang membekukan membunuh aura abu-abu. Zhao Feng menghela napas panjang. Garis keturunan mata pria bermata hantu itu memang menakutkan. Dia memang layak menjadi keturunan dari salah satu dari 3 keluarga garis keturunan utama. Kekuatan orang ini tidak lebih lemah dari Mo Tianyi. Zhao Feng menenangkan dirinya. Setelah menganalisis situasi di zona utara, Dewi Bingwei pasti yang terkuat. Qin Kunwu, Xia Xianxiang, dan pria bermata hantu adalah 3 orang terkuat berikutnya yang bahkan tidak memiliki banyak kesempatan untuk dilawan Zhao Feng. Di bawah mereka adalah orang lain di True Mystic Rank, tetapi Zhao Feng tidak takut pada mereka. Pemimpin bab, orang itu akan naik. Dong Sue tiba-tiba berseru. Melihat ke atas, Zhao Feng melihat pria bermata hantu di panggung utara. Lawannya adalah pria puncak peringkat manusia sejati dalam emas. Pembakar jiwa mata hantu. Pria bermata hantu itu tersenyum jahat saat sepasang mata hantunya mulai terbakar. Pria berbaju emas itu langsung berteriak dan mengeluarkan seteguk darah. Pria itu kemudian melolong saat keringat menetes dari punggungnya lalu berguling-guling di tanah seolah sedang disiksa. Sang hakim mengibarkan bendera naga sejati. Pria bermata hantu pemenang bergumam pada dirinya sendiri, jika bukan karena membunuh orang akan kehilangan berkah naga. Dia jelas menahan saat itu. Taiyun Suangsi telah membunuh lawannya dan bukannya mendapatkan berkah naga, dia malah kehilangan beberapa. Ketika pria bermata hantu menyerang mata spiritual dewa, Zhao Feng terkunci padanya. Dia menggabungkan Flame of True Spirit dengan garis keturunan matanya, membentuk Ghost Eye Flame yang membakar jiwa lawannya. Zhao Feng menemukan alasan di balik keterampilan pria bermata hantu itu. Namun, mengetahui tidak berarti Zhao Feng dapat menyalinnya. Zhao Feng hanya bisa mendapatkan ide dari apapun yang terkait dengan garis keturunan karena garis keturunan setiap orang berbeda. Itu cocok untuk orang lain, bukan berarti itu cocok untuk Anda juga. Tapi api roh sejati dapat dibentuk oleh siapapun di alam roh sejati. Zhao Feng menutup matanya dan menggabungkan kesadarannya ke dalam dantiannya. Inti dari dantiannya adalah sumber jiwa sejati yang bias terhadap elemen petir. Menurut warisan petir, Zhao Feng mengedarkan Key of Spirit-nya dan nyala api kecil seukuran kacang polong muncul di kedalaman sumber jiwa sejatinya. Pada saat yang sama nyala petir itu berkilauan. Ini bukan sembarang Flame of True Spirit normal, itu adalah True Spirit Lightning Flame. Setelah mencapai alam roh sejati, Zhao Feng tidak peduli tentang api roh sejati karena dia tidak mempertimbangkan untuk turun ke jalan seorang pandai besi. Aura yang dilepaskan dari True Spirit Lightning Flame di dantiannya membuat jantung Zhao Feng melonjak. Menggunakan True Spirit Lightning Flame sebagai korek api dan menggabungkannya dengan mata spiritual Lord, dapatkah saya memanggil Lightning Flame God's Eye? Sebuah pikiran muncul di benak Zhao Feng. Bagaimanapun, dia telah melihat ke dalam halaman mata gelap yang tidak lengkap dan cukup tahu tentang energi mental. Zhao Feng membutuhkan jembatan yang menghubungkan mata spiritual Tuhan dan api petir jiwa sejati bersama. Jembatan ini akan menjadi darah biru dingin samar di tubuhnya. Beberapa saat kemudian, darah biru samar berubah menjadi jaring laba-laba yang memanjang dari dimensi mata kirinya ke True Spirit Lightning Flame di dantiannya. Waktu berlalu dengan cepat saat Zhao Feng terus mencoba dan mengerjakannya. Kegagalan demi kegagalan berarti dia semakin dekat dengan kesuksesan. Token naga sejati Zhao Feng tiba-tiba merasakan sesuatu dan menunjuk ke arah panggung utara. Zhao Feng berdiri dengan enggan. Dia sangat dekat dengan kesuksesan. Ketika mata Dewa Api Petir berhasil, itu akan menjadi teknik rahasia garis keturunan mata yang kuat yang tidak hanya menyerang jiwa. Itu akan menyerang dimensi energi mental dan dunia fisik. Zhao Feng naik untuk kedua kalinya. Lawannya kali ini adalah pria tahap akhir dengan baju besi emas. Pria lapis baja emas memiliki ekspresi hati-hati dan memasang pelindung ki dari roh sejati untuk melawan kecepatan Zhao Feng. Kecepatan Zhao Feng telah membuat para jenius lainnya menghela nafas. HMPH, untuk mengalahkan mereka dengan kecepatan tinggi, kamu membutuhkan pertahanan yang lebih kuat dan menggunakan keheningan untuk melawan gerakan. Setelah memperkuat pertahanannya, senyuman muncul di wajah pria lapis baja emas itu.
Kultivasinya lebih tinggi dari Zhao Feng dan percaya bahwa selama pertahanannya tidak rusak, kemungkinan dia menang tinggi. Zhao Feng tidak mencoba menang dengan kecepatan. Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya dan kolam pembekuan jurang tampaknya muncul di mata kirinya. Dalam sekejap pria lapis baja emas itu setengah berlutut di tanah dan keringat dingin membasahi punggungnya. Zona utara pecah menjadi kekacauan. Beberapa puncak True Human Rank dan bahkan para jenius True Mystic Rank tergerak. Pria bermata hantu itu melihat dengan terkejut, sepertinya dia tidak sepenuhnya tidak tahu teknik mata. Token naga sejati Zhao Feng menjadi lebih cerah dari sebelumnya karena butuh berkah naga dari lawan. Namun, masih ada sedikit jarak sampai tanda perunggu itu. Zhao Feng dengan cepat kembali ke tempatnya dan mulai menguji dan menjelajahi dalam dimensi mata kirinya. Perlahan tapi pasti, mata kiri Zhao Feng sesekali bersinar dengan kilat dan pupilnya tampak transparan dan gelap pada saat bersamaan. Bab 348 Bayangan Warisan. Darah biru samar di dalam tubuh Zhao Feng membentuk cahaya yang menghubungkan dimensi mata kirinya ke sumber jiwa sejati di dalam dantiannya. The True Spirit Lightning Fire berhasil menyatu dengan kolam beku. Kolam yang membekukan bukan hanya sumber energi mental Zhao Feng, itu juga kekuatan mata spiritual Dewa Zhao Feng dan inti dari garis keturunan matanya. Sampai sekarang masih menjadi misteri. Melalui pengujian kolam yang membekukan dan True Spirit Lightning Fire dapat bergabung bersama untuk waktu yang singkat dan api petir biru samar kadang-kadang akan berkedip di mata spiritual Dewa Zhao Feng. Pada titik ini, Zhao Feng telah menyalin teknik mata api milik pria bermata hantu itu. Bagaimanapun, mata adalah bagian tubuh manusia yang paling lemah dan teknik mata menyala ini paling baik digunakan secara instan, tidak terus-menerus. Mata normal tidak bisa melakukan ini. Petik 2. Zhao Feng menyadari, ini berarti bahwa mereka yang tidak memiliki garis keturunan mata yang kuat tidak dapat menggunakan keterampilan ini meskipun mereka tahu cara mengolahnya. Ini karena mata manusia normal lemah dan tidak bisa menahan api. Pada contoh ini, mata Dewa Api Petir Zhao Feng telah terbentuk dan mungkin lebih kuat dari yang lainnya. Sampai sekarang, teknik mata Zhao Feng berisi mata ilusi, mata jiwa es dan mata hati. The Eye of Ice Soul memiliki serangan yang kuat dan mengkhususkan diri dalam mengunci lawan. Zhao Feng tidak berani menggunakan ini dengan mudah. Di sisi lain, mata Dewa Api Petir adalah serangan instan dan pasti lebih kuat dari mata jiwa es. Aku tidak bisa menggunakan mata Dewa Api Petir dengan mudah atau sangat mudah untuk membakar jiwa lawan dan melakukan lebih dari kerusakan yang diinginkan. Selain itu, keterampilan ini memberi banyak tekanan pada mata spiritual dewa. Petik 2. Zhao Feng sedikit menyesal. Dia baru saja memahami mata Dewa Api Petir dan pasti tidak memiliki kendali yang cukup untuk itu. Oleh karena itu, setiap kali pria bermata hantu itu naik, Zhao Feng akan memeriksa dan mempelajari satu atau dua hal darinya. Pembakar jiwa mata hantu. Mata pria bermata hantu itu bersinar dengan api. Seorang ahli puncak peringkat manusia sejati melolong dan jatuh ke tanah berguling seolah-olah disiksa. Ghost Eye Soul Burner milik pria bermata hantu itu dikendalikan dengan tepat atau mudah bagi lawan untuk secara tidak sengaja membunuh lawannya. Siapapun yang kalah darinya akan terluka di pikiran dan pasti tidak akan bisa pulih selama pertemuan naga sejati suci. Oleh karena itu, pria bermata hantu itu juga merupakan lawan terlarang yang tidak berani dilawan oleh banyak jenius. Keluarga Wu ini memang layak menjadi salah satu dari 3 keluarga mata utama. Qin Kun Wu dan Xia Xianxiang semuanya memiliki ekspresi serius. Keduanya adalah level Mo Tianyi tetapi sangat waspada terhadap pria bermata hantu. Ketiga dari 3 keluarga mata ada di sini. Keluarga Tuoba, keluarga Wu, dan keluarga Qiu. Petik 2. Qin Kun Wu memindai ke seluruh area. Dalam situasi normal kebanyakan jenius selain dari keajaiban luar biasa tidak ingin bertemu dengan 3 keluarga mata utama karena keterampilan mereka sulit untuk dilawan. Lihatlah panggung timur. Itu seseorang dari keluarga Tuoba. Petik 2. Tatapan banyak orang jenius beralih ke panggung utara. Keajaiban luar biasa dari tahap utara adalah Tantai Lanyu dan dengan mudah menjadi yang tertinggi. Pada saat ini penerus dari keluarga Tuoba telah muncul di panggung utara. Tuoba Qi dari salah satu dari 3 keluarga mata utama. Tatapan mereka tertuju pada pemuda tampan itu. Lawan Tuoba Qi adalah wanita bergerak dengan pakaian pink. Zhao Feng, Dong Sui, Jiang Sanfeng dan rekan-rekannya berseru.
Mata menusuk surgawi, mata tenang Tuo Baki tiba-tiba menjadi tajam. Sebuah luka tertinggal di wajah Daiye yang langsung sampai ke lehernya. Aku mengaku kalah. Daiye berseru ketakutan, memikirkan kembali bagaimana dia mengejar Fun Flying Bandit dengan Zhao Feng. Kekuatannya adalah tentang puncak peringkat manusia sejati, tetapi sekarang dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali. Serangan Heavenly Piercing Eye bisa menciptakan bilah tak terlihat yang menebas tenggorokan lawan. Mata menusuk surgawi masih sangat kuat. Jika aku menghadapinya, kemungkinan besar hasilnya adalah kami berdua terluka parah. Petik 2. Ekspresi pria bermata hantu itu serius. Orang-orang dari zona yang berbeda tidak dapat melawan orang lain dari zona lain seperti saat ini. Bahkan orang-orang dari zona yang sama memiliki peluang rendah untuk bertarung satu sama lain. Serangan Heavenly Piercing Eye ini menakutkan. Dan itu bias terhadap dunia fisik. Petik 2. Zhao Feng mendecakkan lidahnya. Kecepatan Tuo Baki terlalu cepat. Begitu cepat sehingga mata spiritual Dewa Zhao Feng tidak bisa menguncinya. Selanjutnya, mata menusuk surgawi lawan memiliki elemen angin sehingga bahkan jika Zhao Feng mempelajarinya, dia tidak dapat menggunakannya. Panggung utara. Pertempuran berlanjut dan Dewi Bing Wei mengalahkan lawannya dengan satu gerakan setiap saat. Tanpa disadari, Zhao Feng telah memasuki 5 pertempuran dan memenangkan semuanya. Bei Moi menang 2 dan kalah 3 sedangkan Dong Sue kalah kelimanya dan memiliki ekspresi sedih. Wang Xiaoguai juga menang 5 kali dan menjadi lebih ganas di setiap pertarungan. Sungguh prestasi luar biasa untuk menang 5 kali berturut-turut. Qin Kunwu, Xia Xianxiang dan pria bermata hantu semuanya memiliki 5 kemenangan juga. Pertandingan ke-7, Zhao Feng naik lagi. Lawannya kali ini seorang pemuda berpakaian hitam di puncak peringkat manusia sejati yang memiliki token dengan sekilas perak. Token naga sejati Zhao Feng hanya memiliki kilau perunggu. Hehe muda, rekor sempurna Anda berakhir di sini. Pemuda berbaju hitam tersenyum tipis. Ini adalah lawan terkuat Zhao Feng sejauh ini. Tokohnya menunjukkan kecakapan bertempur dan kekuatannya. Gagak hitam Li Chengyun. Sebutan burung gagak hitam berarti kecepatannya cepat dan tidak banyak orang yang bisa menangkapnya. Petik 2. Orang ini hanya mencapai 300 teratas terakhir kali tetapi itu meningkat pesat kali ini. Menjadi kuda hitam yang baru saja mengalahkan 2 jenius token perunggu berturut-turut saat itu. Banyak orang tahu pemuda berlatar belakang hitam ini. Gagak hitam Li Chengyun juga memeriksa Zhao Feng. Karena mereka berdua berada di panggung utara, Li Chengyun juga tahu bahwa Zhao Feng telah memenangkan 6 pertempuran berturut-turut. Bisa dikatakan bahwa keduanya adalah kuda hitam dari panggung utara. Kecepatan adalah keahlian saya dan kultivasi saya jauh lebih tinggi daripada milik Anda, oleh karena itu garis keturunan mata Anda tidak terlalu berpengaruh pada saya. Gagak hitam Li Chengyun terlihat santai tetapi kenyataannya berhati-hati. Dalam sekejap Lin Chengyun menghilang dan dalam contoh berikutnya, seorang pria bersayap hitam muncul di udara. Pada saat yang sama beberapa sosok buram muncul di sekitar Zhao Feng. Dalam hal kecepatan, Li Chengyun bahkan sedikit lebih cepat daripada beberapa pembudidaya pada tahap awal peringkat mistik sejati. Siapapun di bawah True Mystic Rank tidak berguna. Zhao Feng tiba-tiba membuka mata spiritual lordnya dan mengunci sosok. Mata jiwa es. Mata biru es berubah menjadi kolam yang membekukan dan dinginnya mengikis dimensi energi mentalnya. Gagak hitam yang sangat cepat, Li Chengyun, tiba-tiba membeku. Dia sepertinya memasuki dunia es dan dinginnya energi mental mengikis pikirannya. Kesadaran energi mental Li Chengyun diselimuti oleh cahaya biru es dan pada akhirnya bahkan pikirannya membeku. Pada saat ini seolah-olah dia sudah tua. Reaksi dan gerakannya lambat seperti siput. Selanjutnya, kesadaran energi mentalnya terkikis oleh kekuatan jiwa es dan hampir tertidur lelap. Zhao Feng mengangkat kakinya dan menendang Li Chengyun dari panggung. Ketika yang terakhir jatuh ke tanah dia masih cegukan dan bahkan pikiran dan tindakannya menjadi lambat. Untungnya saya berhenti dengan cepat. Zhao Feng menyeka keringat dinginnya. Setelah tingkat energi mentalnya meningkat, matanya kekuatan Ice Soul juga menjadi lebih menakutkan dan serangan seperti ini yang langsung menuju jiwa berbahaya. Mudah untuk membunuh seseorang secara tidak sengaja. Setelah memenangkan pertandingan ke-7, token Zhao Feng tiba-tiba berubah menjadi perunggu murni saat berkah naganya meningkat. Mengalahkan Li Chengyun berarti Zhao Feng menjadi salah satu kuda hitam terkuat di zona utara. 8 kemenangan, 9 kemenangan, 10 kemenangan.
Pertarungan Zhao Feng berlanjut dan perunggu True Dragon Token miliknya menjadi lebih cerah. Terlepas dari Dewi Bingwei dan Qin Kunwu yang luar biasa dan teman-temannya, para jenius lainnya semua memandang pemuda berambut biru ini dengan waspada. Tidak hanya Zhao Feng yang menjadi kuda hitam dalam pertemuan naga sejati suci. Di zona utara juga ada Wang Xiaoguai dan beberapa orang lainnya. Pada waktu bersamaan, zona timur, barat, selatan dan tengah semuanya memiliki kuda hitam. Di zona selatan Xin Wuheng, Liu Qinxin dan rekan-rekannya melanjutkan kemenangan beruntun mereka dan bahkan mengalahkan beberapa jenius yang mencapai hasil yang baik dalam pertemuan naga sejati suci sebelumnya. Ini khususnya terjadi pada Xin Wuheng yang dengan mudah dan santai mengalahkan lawan-lawannya. Di zona barat juga ada beberapa kuda hitam dan salah satunya adalah seorang master pedang wanita yang mengalahkan lawannya dalam satu gerakan. Itu adalah Chang Yuyu. Zhao Yufei juga menjadi salah satu dari 4 kuda hitam di zona timur. Di atas arena di atas panggung, penguasa aliansi suci menyaksikan pertempuran seru di 5 zona. Hehe, tidak heran itu salah satu generasi puncak. Pada generasi sebelumnya hanya ada beberapa kuda hitam, bukan lusinan. The Sovereigns menganggukkan kepala. Wakil penguasa istana di tengah mengamati patung-patung batu di sekitarnya, berkat naga jenius terus meningkat dan masih terus maju. Patung-patung batu yang sepertinya merupakan legenda dari era kuno mengeluarkan aura misterius dan ekspresi mereka tampak berubah saat mereka menyaksikan pertempuran. Sepasang patung batu tampak bergetar dan auranya mulai naik. Salah satu penguasa menatap langit di atas aura kuno. Di antara awan beberapa sosok transparan muncul. Sosok transparan ini kabur dan istana, gunung, dan perpustakaan bisa dilihat. Warisan yang sudah terhubung dengan benua? Luar biasa, pertemuan naga sejati suci baru saja dimulai. Biasanya, Inheritance Shadowwings hanya akan muncul selama tahap pertengahan akhir dari pertemuan naga sejati suci. Petik 2. Penguasa aliansi suci tercengang. Bab 349 Pikiran Zhao Feng. Aura dari Inheritance Shadowwing ini tampaknya baik-baik saja tapi masih belum sebagus 4 warisan besar. Wakil penguasa istana raksasa berkulit perunggu memandangi awan. Hehe, warisan bayangan sudah muncul. Artinya pasti akan ada lebih banyak warisan yang terhubung dengan benua. Petik 2. Itu benar, di masa lalu biasanya hanya ada 1 atau 2 warisan dan terkadang bahkan tidak ada. Anggota aliansi suci semuanya sangat berpengalaman. Mata mereka penuh dengan harapan dan kegembiraan. Sebanyak 9 penguasa duduk di atas panggung dan melihat pertempuran di bawah. Pertarungan 5 zona baru ronde pertama. Bentrokan antara para jenius akan membuka potensi mereka, menciptakan lebih banyak berkah naga jenius. Semakin banyak kuda hitam yang ada di arena kuno, semakin besar pertumbuhan berkat naga. Melalui pertempuran garis keturunan seseorang, bakat, niat dan potensi pertempuran akan dilepaskan, membuat arena kuno sedikit berubah. Arena kuno itu dikelilingi gunung patung batu dan aura yang mereka pancarkan semakin jelas. Zhao Feng memiliki perasaan seolah-olah dia sedang disurvei oleh patung-patung batu di sekitarnya. Patung-patung batu ini seperti dewa tidur yang menyaksikan pertempuran di dalam dengan kekaguman atau penghinaan. Selama saya tidak bertemu dengan jenius tingkat pertama seperti Qin Kunwu, pria bermata hantu, Xia Xianxiang atau keajaiban yang luar biasa, berkat nagaku akan terus tumbuh. Zhao Feng berpikir, ada total 6 hingga 700 jenius di zona utara dan sulit untuk bertemu orang tertentu. Namun, pertemuan naga sejati suci juga memiliki aturan lain. Jika bukan karena Anda tidak dapat menantang orang tertentu, tetapi jika Anda kalah, Anda akan kehilangan 2 kali lipat berkat naga asli dan jika Anda menang, Anda hanya akan memenangkan setengah dari jumlah aslinya. Selanjutnya, seseorang hanya memiliki 3 kesempatan untuk melakukan ini. Tidak banyak orang yang mau melakukan ini. Bahkan 5 keajaiban besar tidak akan dengan mudah melakukan ini kecuali pada akhirnya dan mereka perlu mengejar ketinggalan. Semuanya tergantung pada takdir. Zhao Feng mendengarkan True Dragon Token dan melawan siapapun yang dia temui. Sampai sekarang keberuntungannya tidak buruk dan dia tidak bertemu dengan keajaiban luar biasa atau 3 orang di tingkat pertama. 10 kemenangan, 11 kemenangan, 12 kemenangan. Kemenangan Zhao Feng meningkat satu persatu. Dia bisa mengalahkan siapapun di bawah True Mystic Rank dan akan menghabiskan waktu yang tersisa untuk memahaminya. Pertempuran 5 zona akan berlanjut dari 10 hingga 15 hari atau bahkan lebih lama.
Melalui lebih dari selusin pertarungan, situasi zona utara menjadi lebih jelas. Yang terkuat jelas merupakan keajaiban yang luar biasa, Dewi Bingwei. Selain dia, ada 3 orang di tingkat pertama, Qin Kunwu, pria bermata hantu dan Xia Xianxiang. Ketiganya sebanding dengan Mo Tianyi dan Zhao Feng mungkin akan kalah melawan ketiganya. Setelah itu adalah tingkat kedua yang terdiri dari 5 hingga 6 ahli True Mystic Rank. Akhirnya, giliran kuda hitam itu. Kuda hitam berarti mereka tidak berpartisipasi dalam pertemuan naga sejati suci sebelumnya dan token mereka berwarna putih. Saat ini, ada 4 kuda hitam sejati, Bing Suiyu, Hong Zhan, Zhao Feng dan Wang Xiaoguai. Keempat orang ini semuanya telah memenangkan pertempuran mereka sejak awal. Keempat kuda tersebut memiliki kemampuan dan peluang untuk mencapai tingkat kedua tetapi masih sedikit melenceng dari tingkat pertama. Zona utara yang sangat kecil memiliki 4 kuda hitam. Qin Kunwu bergumam karena terkejut. Hehe, saudara Qin, saya tidak melihat kesalahan. Anak berambut biru itu memang seekor kuda hitam. Petik 2. Pemuda berwajah persegi dari sebelumnya tersenyum tipis. HMPH, dari 4 kuda hitam ini Bing Suiyu dan Hong Zhan berada di tahap awal True Mystic Rank dan sangat kuat. Terutama Suiyu, dia saudara perempuan Dewi Bingwei dan mungkin bisa mengancamku. Adapun Zhao Feng dan Wang Xiaoguai yang masing-masing berada di tahap awal dan akhir dari peringkat manusia sejati, tidak peduli seberapa kuat garis keturunan mereka, sulit untuk mencapai pencapaian apapun. Petik 2. Qin Kunwu dengan santai berkata, saya merasa kekuatan Zhao Feng tidak hanya begitu tetapi Suiyu memang lebih kuat. Pemuda berwajah persegi itu menggelengkan kepalanya. Pada saat yang sama seorang gadis berumur 17-18 tahun dengan wajah menawan naik ke atas panggung. Gadis ini adalah kecantikan, dingin dan mengeluarkan aura dingin. Bing Suiyu ini telah memenangkan 19 pertempuran. Selain Dewi Bingwei, dia adalah wanita terkuat di zona utara. Para penonton semua terkejut dengan penampilan dan kekuatan Bing Suiyu. Tidak ada orang selain Dewi Bingwei dan tingkat pertama yang cocok dengan Bing Suiyu. Zeze, si cantik kecil, aku sudah lama mendengar tentang skill Mystic Ice Palace milikmu. Yang ini ingin menantangmu. Petik 2. Seorang pria berwajah berjerawat berjalan ke atas panggung. Token naga sejati pria ini memancarkan cahaya perak samar dan budidayanya telah mencapai tahap awal peringkat mistik sejati. Orang ini datang 50 ke 60 terakhir kali. Sepertinya Bing Suiyu mengalami kerusakan parah. Petik 2. Penonton semua menantikan ini. Di satu sisi adalah kuda hitam terkuat di zona utara dan yang lainnya adalah ahli True Mystic Rank. Homo jelek, kalah. Bing Suiyu menunjukkan ekspresi jijik. Angin es utara yang ekstrim. Bing Suiyu mendorong tangannya dan angin biru es muncul yang melolong ke arah Matiansan. Dewi Bingwei telah menggunakan gerakan ini sebelumnya dan lawan-lawannya langsung dibekukan oleh ini. Zeze, kecantikan kecil, jangan terlalu mendesak. Saudara ini di sini akan memuaskanmu. Petik 2. Matiansan tersenyum penuh nafsu dan melambaikan tangannya, mengirimkan lusinan cahaya abu-abu gelap ke arah Bing Suiyu. Bentrokan True Mystic Rank menyebabkan ledakan yang meluas sejauh 1 mil. Bing Suiyu mundur dalam gelombang udara. Kultivasi Matiansan lebih tinggi darinya dan lebih berpengalaman. Mereka yang berada di True Mystic Rank telah memahami Roots of Allow mereka dan dapat menggunakan bantuan Heaven Earth Yuan Qi untuk memanggil lebih banyak kekuatan. Dibandingkan dengan peringkat manusia sejati, mereka jauh lebih kuat. Sederhananya, itu adalah kompatibilitas antara skill dan Heaven Earth Yuan Qi. Misalnya, Bing Suiyu, terlepas dari Qi roh sejati yang dingin, dia juga bisa memanggil Yuan Qi serupa di dunia luar. Qi dari True Spirit dari mereka yang berada di True Mystic Rank memiliki kualitas dan kuantitas yang lebih tinggi daripada True Human Rank. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mereka telah memahami akar hukum dan dalam hal pemulihan, penyerapan surga bumi Yuan Qi atau kekuatan dan jangkauan keterampilan, itu melampaui peringkat manusia sejati. Petik 2. Mata spiritual Dewa Zhao Feng mendapat beberapa informasi berguna dari pertempuran antara True Mystic Ranks. Saat dia menonton, dia juga menggunakan warisan petir di dimensi mata kirinya untuk membandingkan mereka. Sayap Phoenix Angin Es. Bing Suiyu berteriak dan seekor Phoenix Es muncul di udara. Tampaknya juga memiliki kekuatan garis keturunan kuno yang ditambahkan padanya. Sial, wanita jalang ini sudah gila.
Matiansan berseru saat senjata kelas spiritual muncul di tangannya dan menebas, membentuk busur sepanjang puluhan meter. Badai es Phoenix berbenturan dengan busur abu-abu gelap dari waktu ke waktu. Gelombang udara yang mengerikan membentang dari 1 mil hingga 2 mil. Energi yang tersisa dari pertempuran ini hampir bisa menghancurkan sebuah desa. Para jenius yang menonton merasakan jantung mereka berkedut. Jika peringkat manusia sejati normal jatuh ke dalam pertempuran ini, mereka akan tercabik-cabik. True Mystic Rank memang kuat. Energi mental saya sebanding dengan True Mystic Rank. Jika saya benar-benar ingin membentuk akar hukum, secara teori saya bisa. Petik 2. Zhao Feng pertama kali menghela nafas pada kekuatan mereka, kemudian secara mengejutkan menemukan bahwa tingkat energi mentalnya sebanding dengan True Mystic Rank. Terlepas dari kualitas dan kuantitas Kiro sejati, perbedaan utamanya adalah energi mental. Simbol True Mystic Rank adalah untuk memahami dan membentuk akar hukum mereka sendiri. Itu untuk membentuk benih yang bisa berinteraksi dengan langit dan bumi. Benih itu, pada kenyataannya, adalah sumber jiwa sejati karena sumber jiwa sejati didasarkan pada teknik budidaya seseorang dan menyerap surga bumi Yuan Qi. Secara teori selama tingkat energi mental seseorang cukup, mereka dapat membentuk sebuah landasan hukum. Pikiran yang menakutkan, rencana yang menghancurkan terbentuk di benak Zhao Feng. Bisakah saya melakukan ini dalam waktu 10 hari? Jika aku berhasil, maka setidaknya aku akan memiliki kultivasi dasar yang sebanding dengan tahap awal True Mystic Rank dan memiliki peluang lebih tinggi untuk mencapai 10 besar. Aku bahkan akan memiliki kesempatan untuk melawan keajaiban yang luar biasa. Petik 2. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menarik napas dalam-dalam. Saat dia semakin memikirkannya, seluruh tubuhnya bergetar. Secara teori, rencana ini bisa berhasil tetapi yang terpenting adalah apakah Zhao Feng dapat membentuk akar hukumnya atau tidak. Sebuah bantingan mengejutkan datang dari panggung utara dan gunung es dengan dingin yang mengerikan menyelimuti Matiansan. Matiansan terlempar dari panggung dan hampir berubah menjadi balok es saat dia terus cegukan karena terkejut. Kamu baru saja mencapai True Mystic Rank belum lama ini karena akar hukummu sudah sebanding dengan tahap awal True Mystic Rank. Garis keturunan Anda juga sangat dalam dan Anda pasti menerima esensi dari Mystic Ice Inheritance. Bab 350 memilih pertarungan. Pertempuran antara True Mystic Ranks berakhir dengan kemenangan Bing Suiyu. Memang, dia layak menjadi bintang yang sedang naik daun di Istana Es Mistik. Dia baru saja mencapai True Mystic Rank belum lama ini dan mengalahkan Matiansan yang berada di tahap awal True Mystic Rank. Petik 2. Rupanya Bing Suiyu dan Dewi Bing Wei sama-sama menerima esensi dari warisan Es Mistik. Jenius di bawah mendesah kagum. The Mystic Ice Palace terkenal di seluruh benua dan memiliki salah satu dari 4 warisan besar, Mystic Ice Inheritance, dan mereka dapat membukanya setiap puluhan tahun sekali. Dari 10 klan besar peringkat Istana Es Mistik selalu tinggi dan di setiap pertemuan naga sejati suci mereka akan memiliki beberapa keajaiban puncak. Suiyu ini dibudidayakan dalam keterampilan elemen es yang lebih baik daripada warisan petirku dan dia juga memiliki garis keturunan yang kuat. Zhao Feng menyaksikan pertempuran dari awal hingga akhir dan merasa bahwa kekuatan menakutkan Bing Suiyu mungkin cukup untuk mencapai level Mo Tianyi dan Qin Kunwu. Matiansan juga luar biasa dan memiliki kesempatan untuk mencapai 30 besar kali ini. Kekuatannya hanya di bawah tingkat pertama. Jika Zhao Feng akan menghadapi Matiansan, dia tidak memiliki kepercayaan diri mutlak untuk menang dan bahkan jika dia melakukannya itu akan menjadi pertempuran yang sulit. Setelah pertarungan ini, Bing Suiyu menjadi kuda hitam nomor 1 di tahap utara dan bahkan menjadi salah satu kuda hitam teratas di Secret True Dragon Gathering. Suiyu, kamu melakukan pertempuran ini dengan sangat baik. Dewi Bing Wei yang luar biasa mengungkapkan senyuman langka. Kakak, ini baru ronde pertama dan aku sudah dipaksa untuk menggunakan garis keturunanku. Tingkat pernapasan Bing Suiyu sedikit cepat. Pertarungannya saat itu tidak mudah tetapi perunggu True Dragon Token di tangannya mulai menjadi perak, yang berarti bahwa berkah naganya telah meningkat pesat. Adik kecil, Anda perlu memahami bahwa banyak jenius di sini dapat menantang mereka dengan kultivasi yang lebih tinggi. Sungguh luar biasa bagimu untuk mengalahkan Matiansan dengan kultivasi yang lebih rendah. Petik 2. Dewi Bing Wei membelai rambut adiknya dengan cinta. Setelah 20 perkelahian, situasinya menjadi lebih jelas.
Dari 4 kuda hitam bingsu itu berada di atas, Hong Zhan kedua dengan budidaya True Mystic Rank tahap awal dan dia menggambar dengan ahli True Mystic Rank lainnya. Ketiga adalah Zhao Feng yang juga memenangkan 20 pertarungan dan setelah dia di urutan keempat adalah Wang Xiaoguai. Namun, pada pertempuran ke-22, keberuntungan Wang Xiaoguai sangat buruk dan dia bertemu Qin Kunwu. Qin Kunwu adalah legenda di seluruh benua dan bahkan peringkatnya lebih tinggi dari Mo Tianyi dalam pertemuan naga sejati suci terakhir. Wang Xiaoguai mengaktifkan kekuatan garis keturunannya segera setelah dia naik ke atas panggung dan matanya bersinar dengan desis emas ungu dan otot-ototnya menggembung, membuatnya tampak seperti raksasa mini. Pada saat itu, atribut fisiknya mencapai keadaan yang menakutkan yang dapat menghancurkan True Mystic Ranks normal dengan tangan kosong. Tongkat awan angin neraka bumi? Wang Xiaoguai mengayunkan tongkat emas dan peraknya di sekitar dan mengaburkan dengan angin dahsyat yang menutupi radius 100 yard. Dalam hal kekuatan pertempuran Wang Xiaoguai hampir sebanding dengan True Mystic Rank. Kekuatan garis keturunannya sangat unik. Semakin dia terluka, semakin banyak kekuatan pertempuran yang dia miliki. Teknik udara benar Gan Kun. Mata Qin Kunwu seperti bintang dan tubuhnya memancarkan kiros sejati dalam jumlah besar yang terhubung ke surga bumi Yuan Qi. Cahaya bintang ungu langsung bersinar dalam radius 1 mil. Qin Kunwu berseru dan telapak tangan yang terdiri dari cahaya bintang ungu menyelimuti tempat itu. Itu memiliki udara kebenaran dan menekan iblis dan binatang buas. Wang Xiaoguai dengan gila mengayunkan tongkatnya dari angin yang menghancurkan tetapi masih kusut. Kekuatan luar biasa langsung membuat Wang Xiaoguai batuk darah. Perbedaan kekuatan ini tidak bisa disusul dengan garis keturunan atau keterampilan. Zhao Feng tidak terkejut dengan kekalahan Wang Xiaoguai. Bagaimanapun, lawannya adalah level Mo Tianyi dan memiliki kesempatan untuk mencapai 20 besar jika bukan 10 besar. Sayangnya, itu terlalu cepat. Mata spiritual Dewa Zhao Feng mengunci kiros sejati Qin Kunwu dan bagaimana akar hukumnya telah berinteraksi dengan surga bumi Yuan Qi. Namun, kekuatan pertempuran Qin Kunwu lebih kuat dari yang dibayangkan dan menekan Wang Xiaoguai hanya dalam satu gerakan. Yang terakhir tidak memiliki kesempatan sama sekali. Zhao Feng menutup matanya dan menggabungkan kesadarannya ke dalam sumber jiwa sejati untuk merasakan kedalamannya. Kedalaman sumber jiwa sejati saya terutama berasal dari Lightning Inheritance dan kemudian Mystic Flower Treasured Bible. Zhao Feng menganalisis sedikit demi sedikit. Begitu ada pertempuran True Mystic Rank, dia akan menonton pertempuran mereka terlepas dari zona mana itu berada. Melalui inspeksi ini, dia memperoleh beberapa wawasan. Akar hukum adalah membentuk akar dengan pemahaman seseorang dan menggunakan ini untuk meminjam kekuatan dari langit dan bumi. Garis pemikiran muncul di hati Zhao Feng. Akar hukum adalah menggunakan sumber roh sejati sebagai benih kemudian menggunakan energi mental untuk merasakan surga bumi Yuan Qi. Dengan cara ini, setiap gerakan para kultivator akan menjadi lebih kuat. Karena mereka yang berada di True Mystic Rank memiliki akar hukum, setiap tindakan mereka dapat memanggil kekuatan surga dan bumi mereka, tetapi hanya mereka yang berada di True Lord Rank yang dapat langsung memanggil surga bumi Yuan Qi. Tentu saja, mereka yang berada di True Mystic Rank juga bisa mengarahkan surga bumi Yuan Qi tetapi hanya mirip dengan efek memanggil. Setelah alur pemikiran ini menjadi jelas, Zhao Feng masih membutuhkan 2 langkah untuk membentuk akar hukumnya. Pertama, dia perlu memahami hukum bumi surga dan perlu memiliki pemahaman yang cukup tinggi. Ini adalah langkah kunci yang tidak dimiliki Zhao Feng. Bagian kedua adalah bahwa dia perlu membentuk akar hukum dalam dunia energi mentalnya dengan menggunakan sumber roh sejati sebagai benih. Zhao Feng hanya bisa melakukan ini jika energi mentalnya cukup tinggi. Bagian kuncinya adalah poin pertama. Saya perlu menggabungkan Lightning Inheritance dan Mystic Flower Treasured Bible untuk memahami hukum yang unik. Petik 2. Zhao Feng menutup matanya dan mulai memahami. Pada kenyataannya, dia dapat membentuk akar hukum untuk salah satu dari 2 warisan petir dan akar hukum dan ini akan jauh lebih mudah tetapi Zhao Feng menginginkan kesempurnaan. Dia ingin membentuk dasar hukum tentang penggabungan Lightning Inheritance dan Mystic Flower Treasured Bible. Artinya, kerumitan dan kesulitan pembentukan akar hukum beberapa kali lipat dari norma. Untungnya Zhao Feng bukanlah orang normal dan mendapat bantuan dari mata spiritual dewa serta sumber energi mental yang besar yang juga memungkinkannya untuk memiliki pemahaman dan pemahaman yang tinggi. Dalam pikirannya, garis-garis petir yang dalam berinteraksi dengan bunga-bunga samar.
Pada waktu bersamaan, simbol petir di dahi Zhao Feng berkedip dan memiliki tanda-tanda retak. Tidak sulit bagi saya untuk memahami akar hukum, tetapi satu-satunya masalah adalah waktu. Zhao Feng harus menyelesaikan akar hukumnya antara 10 hingga 15 hari. Hanya dengan cara ini dia bisa membidik tempat yang lebih tinggi. Zhao Feng tenggelam dalam dunianya, energi mental dan wawasan hukum mengelilingi tubuhnya. Dalam sekejap mata beberapa hari telah berlalu. Pertempuran 5 zona berlanjut. Di panggung utara, Dewi Bingwei yang luar biasa masih berdiri tegak. Qin Kunwu dan pria bermata hantu itu masih belum mengalami kerugian. Keberuntungan Xia Xianxianglah yang buruk dan bertemu Dewi Bingwei sebelum kalah dalam 2 hingga 3 langkah. Panggung tengah, tak tertandingi di bawah langit. Telapak tangan Yun Tianhao dipenuhi dengan cahaya misterius yang menghancurkan semua yang dilewatinya dan membuat panggung bergetar. Seekor naga emas tampak muncul darinya dan tampak mengaum. Pangeran Jin memuntahkan seteguk darah saat dia dikirim terbang dari panggung saat kepahitan muncul di mulutnya. Tidak diketahui apakah itu kemuliaan atau kesedihan untuk berdebat dengan keajaiban nomor 1 Yu Tianhao. Yu Tianhao berada di puncak True Mystic Rank dan kekuatannya cukup untuk memindahkan mereka yang berada di True Lord Rank. Selanjutnya, keterampilan tak tertandingi di bawah surga adalah teknik yang membuat warisan lain kehilangan warnanya. Di panggung utara, Zhao Feng tiba-tiba membuka matanya. Token naga sejatinya tiba-tiba bergetar dan mengarahkannya ke atas panggung. Pertandingan ke-44, giliran saya. Zhao Feng tanpa ekspresi berdiri dan melompat ke panggung utara. Setelah 44 kemenangan beruntun, Zhao Feng menjadi salah satu kuda hitam di panggung utara. Pada tahap ini, token naga sejati miliknya telah berubah menjadi perunggu tua dan mendesis perak. Itu karena Zhao Feng kuat dan beruntung dia bisa mencapai hasil ini. Alasan mengapa dia beruntung adalah karena Zhao Feng masih belum bertemu dengan keajaiban luar biasa atau jenius tingkat pertama. Sebaliknya Wang Xiaoguai dan Hong Zhan pernah bertemu lawan yang kuat dan kalah sebelumnya. Bahkan Bing Suiyu telah bertemu Ma Tianshan, seorang ahli True Mystic Rank. Seorang gadis berjubah salju yang dingin tiba-tiba melayang ke panggung utara. Itu adalah wajah yang terbuat dari es yang bisa menghancurkan negara. Aura True Mystic Rank yang kuat berinteraksi dengan Heaven Earth Ice Yuan Qi dan membentuk rasa dingin yang menakutkan. Zhao Feng cegukan dan dinginnya cukup untuk membuat tulang menjadi dingin. Seruan datang dari bawah panggung utara karena mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan harapan, tetapi lebih dari itu adalah sombong. Sepertinya keberuntunganku tidak terlalu baik. Zhao Feng pertama kali ingin menyelesaikan pertempuran secepat mungkin, tetapi lawannya adalah kepala dari 4 kuda hitam, Bing Suiyu. Bing Suiyu, Anda menantang Zhao Feng. Jika Anda menang, Anda hanya dapat memenangkan setengah dari jumlah asli, dan jika Anda kalah, Anda akan kehilangan 2 kali lipat dari norma. Petik 2. Hakim berbicara dan memperingatkan sekali lagi. Mata dingin Bing Suiyu tertuju pada Zhao Feng. Mendengar Zhao Feng sangat terkejut. Pertarungannya adalah karena Bing Suiyu telah menantangnya dan bukan pertandingan acak. Aturan memang menyatakan bahwa satu dapat menantang yang lain, tetapi setiap orang hanya memiliki 3 peluang. Bing Suiyu, mengapa kamu menantangku? Jantung Zhao Feng melonjak saat matanya berkedip.